Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita ingin belajar tentang bagaimana cara membuat form dengan HTML. Nah, pada materi ini pada portal Google Classroom, silahkan ada beberapa tautan yang saya rujuk ke sebuah halaman website ya. Nah, ini nama websitenya adalah w3school.com ya. Di sini nanti ada beberapa informasi tambahan mengenai eh, tak-tak atau elemen-elemen untuk membuat form ya. Baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana langkah awal untuk membuat form dengan HTML. Ya. Pertama, apa sih gunanya kita membuat form dengan HTML ya? Jadi form biasanya digunakan untuk mengambil data dari user ya. Nah, untuk mengambil data dari user ini nanti bisa metode yang digunakan baik itu post ataupun get. Kemudian dalam membuat form ada beberapa elemen dan tipe-tipe untuk membuat form, tipe apa ya? Tipe inputan untuk membuat form. Nah, untuk membuat form, sintak yang digunakan adalah tag form ya. Tag form jangan lupa nanti di akhir saat membuat form diberikan slash form. Kemudian atribut yang pertama adalah action ya. Action ini adalah eh, apa sih yang dilakukan oleh form saat tombol submit atau tombol submit itu diaktifkan. Nah, kemudian method ini adalah bagaimana teknik pengiriman data saat si form itu diaktifkan, ya. Nah, sintaksnya seperti ini. Nah, untuk saat ini nanti kita membuat form tidak kita hubungkan dengan database ataupun form-form lain. Nanti form kita hubungkan dengan beberapa file HTML, tapi saat kita belajar JavaScript. Jadi pada saat ini kita hanya sebatas membuat layout form terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk tipe inputan yang biasa digunakan dalam membuat form, diantaranya ada tipe inputan berupa teks, checkbox, radio, kemudian password juga ada, kemudian submit dan reset ini berupa button. Nah, untuk inputan yang lainnya, nanti Anda bisa belajar di website ya. Nanti di portal Google Classroom sudah saya linkkan websitenya, alamatnya apa. Kemudian di sini silahkan nanti Anda pelajari sendiri karena saya tidak mungkin jelaskan satu-satu via YouTube ya. Kemudian kalau lebih baik sih Anda mau apa bikin akun sendiri, syukur-syukur yang bisa berbayar ya. Tapi kalau enggak pun tidak masalah. Nah, nah, oke, kita lanjut. Nah, bagaimana untuk membuat tipe inputan berupa teks? Ya, sintaknya adalah ini, input, type, teks, name-nya apa? Nah, me. Misalkan me, ya apalah itu. Ini adalah nanti variabel yang akan dikoneksikan dengan database. Ini inputan tipenya berupa teks. Kemudian selain teks, Anda juga bisa memberikan inputan berupa text box, checkbox, maaf. Mohon maaf di sini saya belum memberikan apa contohnya. Tapi nanti kita langsung coba saja. Kemudian untuk memberikan inputan berupa radio, ya. Misalkan di sini ada tipe input, type, radio, atribut lainnya adalah name, value-nya jenis kelamin, atribut lainnya adalah value, nilainya adalah pria atau wanita. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu sebagai contoh seperti ini. Di sini kita ingin membuat inputan, tipenya adalah radio. Tipe radio seperti apa nanti kita bisa lihat pada browser. Kemudian atribut lainnya itu adalah name. Name ini kita isikan value-nya itu adalah jenis kelamin. Nah, mohon nanti untuk value-value seperti ini Anda jangan gunakan spasi ya, karena biasanya name ini nanti akan disesuaikan dengan eh, nama variabel pada database Anda. Kemudian value, value atribut value ini karena ini apa namanya jenis kelamin berarti ya value-nya bisa pria atau wanita atau male atau female dan lain sebagainya. Nah, value pria ini nanti saat misalkan kita terhubung dengan database atau terkoneksi dengan
file yang lain, maka data pria atau wanita inilah yang dikirimkan. Nah, kemudian bagian belakang ini hanya sebuah keterangan saja, ya, tag BR untuk memindahkan ke bawah. Kemudian ini untuk membuat password, kemudian untuk membuat submit dan lain sebagainya, ya. Ini untuk membuat reset. Nah, kemudian untuk tag area, nah tag area biasanya digunakan misalkan kalau misalkan Anda membuat sebuah kolom komentar, biasanya di situ sediakan beberapa sebuah kotak yang agak lebar, Anda bisa definisikan berapa kolom, berapa row-nya berapa untuk memberikan komentar yang bisa diisikan oleh si user. Kemudian Anda juga bisa memberikan frame. Nah, frame itu seperti apa? Frame itu adalah untuk membuat bingkai yang digunakan di dalam tag frame. Ya, baik, coba kita coba terlebih dahulu ya. Baik, nah, seperti biasa, silahkan Anda buka editor HTML-nya, kemudian Anda membuat struktur HTML-nya, tag HTML, HTML, tag head slash head, tag body slash body, ya. Nah, kemudian kita simpan di folder drive D, misalkan. Nah, silahkan Anda bikin folder sendiri ya, misalkan perlukan berdasar. Kemudian nama filenya, misalkan kita berikan nama form.html. Nah, tolong ini jangan dibuang, file ini jangan dibuang, karena nanti kita akan gunakan lagi saat kita belajar JavaScript ya. Kita save. Nah, setelah di save maka semua tag HTML-nya maka akan aktif seperti ini. Baru kita bisa untuk membuat eh, apa yang mau kita buat di dalam tag body, yaitu kita membuat form. Untuk membuat form, tag yang pertama digunakan adalah form action, value-nya apa, kemudian method, value-nya apa, kemudian jangan lupa ditutup dengan slash form. Nah, sekarang Anda akan membuat form apa? Misalkan kita ingin membuat form pemesanan sepeda misalkan. Oke. Nah, ini bisa Anda gunakan, Anda mau pakai H1, H2, H3 juga boleh, atau seperti ini pun juga boleh, atau mau Anda tebalkan juga boleh. Nah, kemudian jangan lupa kita isi actionnya apa. Misalkan actionnya adalah action, kemudian metodenya eh get aja deh. Oke. Nah, untuk membuat inputan, nah ini kita berikan tab BR supaya udah ke bawah. Untuk membuat inputan, Anda berikan keterangan terlebih dahulu, baru belakangnya nama inputannya, ya. Misalkan yang ditanyakan adalah nama pelanggan dulu. Kemudian kita baru memberikan inputan tadi, input type name, atributnya ya, yang penting dulu. eh Input type name. Oke. Sekarang kita inputan teks, tipenya adalah teks. Kemudian name-nya adalah nama. Kecilkan ya. Kita kasih tag BR supaya pindah baris. Kecilkan aja. Kemudian inputan yang kedua misalkan alamat. Misalkan inputannya juga sama berupa teks juga seperti ini. Nah, kemudian
Eh, Mohon, kalau misalkan dalam satu form itu ada tipe inputan yang memiliki atribut tipenya sama, kita name-nya tidak boleh sama. Kenapa? Karena nanti kalau name-nya sama, maka data itu akan dikirim pada variabel yang sama pada database. Maka ini name-nya tidak boleh sama. Kan yang atas nama, yang bawah harusnya alamat. Nah, ini adalah bagaimana cara kita membuat inputan berupa teks. Kita save dulu. Coba kita lihat hasilnya pada browser. Di mana? Ini ya. Kita lihat hasilnya pada browser. Ya, seperti ini. Ya. Nanti silahkan untuk layout, nanti kita belajar CSS. Ya. Kemudian inputan yang kedua, ya, tipe yang kedua selain teks ada checkbox. Ya. Bagaimana untuk membuat tipe inputan berupa checkbox di sini? Checkbox itu adalah tipe inputan di mana user boleh memilih eh, pilihan lebih dari satu dalam satu name, ya. Sebagai contoh apa yang bisa dipilih? Misalkan eh, aksesoris, ya, aksesoris sepeda, aksesoris sepeda. Misalkan eh, saya di bawahnya aja, dengan tag BR, kita pindah ke aksesoris sepeda, kita bukan input type name value. Nah, kemudian Anda bisa berikan keterangan di belakangnya, ya, checkbox, ya. Bentar. Checkbox name-nya adalah aksesoris. Misalkan aksesorisnya apa? Ini ada tas. Keterangan adalah tas sepeda. Kemudian untuk memberikan inputan yang lain, misalkan checkbox juga, tapi yang lainnya misalkan apa? Misalkan lampu. Keterangannya adalah lampu sepeda. Kemudian inputan lainnya, apalagi selain ini aksesoris bel. Kemudian misalkan kita bikin 4 aja, ya. Apa? Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita ingin membuat inputan berupa checkbox, value-nya ada tas, lampu, bel, dan pompa. Untuk name file atribut name ini adalah yang nanti digunakan nama variabel pada database, namanya nanti aksesoris. Kita coba lihat hasilnya pada browser. Kita refresh. Nah, ini adalah contoh checkbox. User boleh memilih salah satu, sebagian, atau bahkan semuanya. Tidak memilih pun juga boleh, ya. Kemudian tipe inputan selanjutnya yaitu radio, ya. Tipe inputan radio, user hanya boleh memilih satu dalam satu atribut name, ya. Sebagai contoh, misalkan dia pengen beli eh,
tipe sepedanya, misalkan tipe sepeda R. Nah, untuk membuat inputan radio caranya hampir sama. Nah, yang ada ganti cuma ini aja, yang diganti radio, tipenya adalah radio. Kemudian name-nya jangan lupa, misalnya kita name-nya adalah tipe, value-nya apa. Nah, tipe-tipe sepeda yang kita kenali apa, misalkan eh, ada urban atau apa ya, folding aja deh, folding bike atau sepeda lipat. Keterangannya adalah sepeda lipat. Kita copy aja untuk memudahkan kita membuat sintaknya. Tipe yang kedua selain folding ini adalah MTB. Ini sepeda MTB itu sepeda apa? Sepeda gunung ya bahasa Indonesia. Gunung. Kemudian kit atau sepeda anak ya. Satu lagi misalkan kita berikan road bike atau sepeda road bike. Kemudian kita simpan. Nah, dalam satu form ya, ini tipenya kita harus sama, radio, name-nya juga sama. Jadi nanti saat user memilih eh, variabel tipe, nanti yang dikirimkan adalah data yang dikirimkan adalah value-nya adalah folding, MTB, kit atau road pada database ya. Simpan, udah. Kita lihat hasilnya pada browser. Ya, seperti ini ya. Untuk radio, user hanya boleh memilih satu dalam satu name ya. Maka kalau Anda ingin membuat tipe inputan lagi, Anda ingin membuat satu tipe inputan lagi, ya Anda harus eh, membuat name yang berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah submit dan reset. Submit itu adalah tombol untuk mengirimkan data. Kemudian untuk reset itu adalah tombol untuk menghapus layar atau menghapus form. Mari kita coba bagaimana untuk menghapus eh, layar ya. Oh, sorry, maaf. Kita harus jangan lupa harus berada di antara tag form ya. Di antara tag form dan slash form ini ya. Yang pertama adalah input type submit. Satunya input type ini reset. Kita simpan. Kita lihat pada browser. Ya, muncul dua ini tombol submit dan reset. Kita coba misalkan nama pelanggan Andi, dan alamatnya Jatinegara. Kemudian dia sepeda yang dipilih adalah pompa dan tas sepeda. Dia pengen membeli sepeda lipat. Kalau kita klik submit, berarti nanti form ini akan menuju ke action selanjutnya. Nah, kalau klik reset berarti untuk menghapus form tadi yang sudah kita isikan. Coba kita klik reset. Nah, di sini hapus semua. Ya. Nah, demikian bagaimana cara kita untuk membuat form yang sederhana, layout form sederhana
Kemudian untuk materi tambahan, silahkan Anda klik pada link atau tautan yang tersedia pada Google Classroom atau portal Google Classroom. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Segala komentar ataupun bila ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa Anda masukkan di kolom komentar pada portal Google Classroom. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.